apakah hakim di Indonesia bisa menentukan sebab mati seseorang secara mandiri? Causa proxima non remota est situ. Yang dicari adalah penyebab terdekat, bukan penyebab yang terjauh. Penyebab yang terdekat ini apa dari sebab mati si korban? Mengapa dia itu bisa seperti yang tergambarkan dalam visum tadi kan? Dia punya luka lecet pada dada. Iya, luka lecet, perut, luka memar pada kepala dan sebagainya, sampai kerusakan di rongga hati tersebut gitu. Apa iya menurut akal sehat bisa diterima bahwa penyebabnya adalah alkohol atau tidak? Atau dalam keadaan mabuk misalnya gitu. Dari berapa pasal yang didakwakan oleh majelis, adakah salah satu aja dari pasal ini yang menurut Mas Albert seharusnya terbukti? Kalau seandainya hakim pada waktu itu memutus pasal 359 aja, kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia, mungkin masyarakat tidak akan protes. Banyak yang menilai nih vonis bebas Ronald Tanur, terlepas dari latar belakangnya lah. Kan netizen publik itu menggunakan kata janggal. Jadi kepikiran saya, nih janggal, jangan sampai kemudian subjektif, pakai tolak ukur perasaan, ada ekspektasi publik, ini harus salah nih orang, tapi harus diukur secara objektif, dan objektivitas itu datang dari keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya kepikiran untuk undang Dr. Albert Aris. Ini adalah tenaga ahli dan tim penyusun KUHP baru, dan aktif sekali menulis di berbagai media pendapat-pendapat hukumnya yang bisa kita ikuti. Makanya saya agak berat nih cari narasumbernya karena ini jadi pertanggungjawaban buat kita semua ya yang punya latar belakang hukum, karena ini menjadi medium untuk mencerdaskan publik lah. Jangan sampai kemudian ini kata janggal ini hanya karena subjektif. Jadi mari kita urai kejanggalan yang menurut publik ini, apakah bisa dari kacamata bagaimana hakim seharusnya memutus sebuah perkara. Mungkin kita mulai dari situ dulu kali ya. Ya, kita sepakat kita mulai dari situ dulu lah, supaya nanti yang nonton nih jadi tahu, oh janggal itu karena ini alasannya. Oke. Kita dengarkanlah dari Dr. Albert. Kita sama-sama udah punya putusannya. Jadi saya mau mulai dulu dari sebenarnya hakim itu saat memutus sebuah perkara, apa aja yang jadi dasar pertimbangan dia, dan apa aja yang harus dijadikan dasar untuk memutus ketika ada pasal-pasal secara alternatif kombinasi ya, kalau di kasusnya Ronald Tanur ini. Mungkin kita mulai dari situ dulu lah. Baik. Jadi dalam perkara pidana ini, hakim itu harus bertumpu pada surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kalau kita baca dari putusan 454 ini, PN Surabaya, itu jaksa menyusun dakwaan itu secara alternatif kombinasi. Jadi dakwaan itu ada pasal tindak pidana pembunuhan pasal 338 ya. Atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kemudian atau pasal 359 tentang kelalaian mengakibatkan seorang meninggal dunia, dan penganiayaan biasa pasal 351 ayat 1. Jadi ketika jaksa penuntut umum sebagai pengendali perkara, sebagai dominus litis itu menyusun dakwaan, maka ada satu beban untuk membuktikan. Nah, di situ nanti diperiksa kan fakta-faktanya seperti apa, keterangan saksi seperti apa, keterangan ahli seperti apa, apakah ada petunjuk yang diperoleh dari pemeriksaan perkara tersebut. Dan jangan lupa, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, informasi dan elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Nah, kita mulai dari situ. Karena salah satu yang paling disorot sama publik adalah soal alat bukti CCTV. Ini perlu dikoreksi lagi nih, kalau Mas Albert ini udah baca salinan putusannya, kita sama-sama sudah dapat. Kan narasi dari yang beredar di media sosial itu adalah bahwa CCTV dikesampingkan oleh majelis hakim. Satu, apakah itu benar? Kalau kita lihat dari uraian amar putusan yang disampaikan oleh hakim. Dua, kita bahaslah secara lebih lengkap. Sebenarnya nilai atau kadar pembuktian melalui CCTV ini bagaimana kalau di sistem peradilan pidana kita? Ya, memang patut kita akui alat bukti yang dalam KUHP itu, dalam pasal 184 itu secara limitatif itu masih sangat terbatas sekali. Bayangkan, KUHP itu dibuat di tahun 81.
Waktu itu mungkin teknologi belum ada, jadi hanya ada alat bukti, saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, seperti itu kan ya. Nah, dengan adanya Undang-Undang ITE, kita sudah tidak bisa lagi menafikan, kita sudah tidak bisa lagi menyangkal bahwa peran teknologi, kemajuan dan kecanggihan teknologi itu turut membantu dalam pengungkapan suatu perkara. Nah, dalam konteks ini memang ketika kita riset cepat ya, karena diminta Frisia tentunya, ini hakim nampaknya melihat dari perspektif atau sisi CCTV sebelah kanan, di mana dari perspektif sebelah kanan tersebut lalu didukung oleh keterangan ahli Suspendi, kalau saya nggak salah namanya, itu yang menerangkan bahwa dalam kapasitas beliau sebagai ahli keselamatan berkendara, posisi tersebut menjadi sesuatu yang tidak mungkin terjadi luka. Mas Albert juga bisa buka salinan putusan yang sudah dicoba di-highlight. Saya juga sudah baca nih di halaman 44 ya, bahwa untuk CCTV di sebelah sisi kiri parkir mobil sebenarnya ada. Jadi ternyata ada ya. Jadi bukan dikesampingkan, tapi ada menurut hakim. Namun CCTV tersebut mengarah ke arah mobil yang mau keluar area parkir basement. Jadi nggak kelihatan posisinya Dini. Iya, jadi kalau kita perhatikan keterangan salah satu saksi, saya agak lupa namanya, kalau saya nggak salah namanya Yosi. Itu kita mendapatkan informasi bahwa ternyata CCTV dari arah kiri itu ternyata nggak langsung mengarah ke sisi parkiran mobil, tapi justru mengarah ke arah menuju keluar parkiran. Nah, dengan adanya beberapa rangkaian fakta-fakta seperti ini yang mungkin terkesan berdiri sendiri-sendiri, di sini kan kita nggak boleh lupa ada visum et repertum. Visum et repertum itu sangat berguna kalau manakala terjadi suatu kematian yang tidak wajar, unnatural death. Nah, demi hukum maka penyidik akan menyurati dokter forensik untuk membuat keterangan. Nah, dari keterangan dokter forensik itu kan kita bisa melihat, Fris, di sini, Fris. Ada luka lecet, ada luka memar, ada cedera di rongga hati. Ini yang semua yang menyebabkan korban itu meninggal dunia. Bahkan dengan tegas sebab matinya dikatakan seperti itu, gitu loh. Jadi semua bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada ini, itu semua harus dicari persesuaiannya. Tidak bisa hanya melihat dari sisi CCTV sebelah kanan, lalu hanya didukung satu keterangan ahli yang dianggap bersesuaian dengan tersebut, bahkan dikaitkan juga dengan saksi-saksi yang mungkin tidak melihat langsung terjadi peristiwa tersebut. Nah, oleh karena itu betul memang putusan hakim itu harus mengandung 3 aspek, Fris, ya. Yang pertama adalah sisi lohos. Artinya putusan hakim itu harus bisa dipertanggungjawabkan dari sisi keilmuan. Yang kedua dari sisi etos. Etos itu berarti bagaimana sih moral dari institusi peradilan itu bisa senantiasa bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Dan yang terakhir adalah patos. Harus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Apa ya dari dakwaan yang alternatif seperti ini? Satu saja tidak ada yang terbukti dengan kondisi korban yang sudah ditegaskan lewat visum et repertum tadi. Karena visum et repertum ini merupakan keterangan dari ahli di bidangnya, di bidang forensik ya, untuk menerangkan bahwa sebab mati korban itu karena apa. Misalnya, apakah karena, mohon maaf ya, seperti pemberitaan di media, misalnya, apakah betul misalnya karena alkohol? Atau sebaliknya, ada sebab mati yang memang bisa dibuktikan secara saintifik, secara ilmiah, bahwa itu ada faktor-faktor yang menyebabkan luka-luka semacam itu, Fris. Ini kan agak berbeda dengan kasusnya Jessica ya. Waktu kasusnya Jessica nggak ada visum et repertum, adanya pengambilan sampel 3 hari setelah meninggalnya korban ketika itu. Kalau ini kan ada ya. Iya. Ya, bahkan kalau disebut ini ada, kita bisa lihat di salinan putusannya, ini oleh Dr. Reni Subino ya kan, visum et repertum nomor KF 230465, benar tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Albert ya. Disebutkan secara detail sebab matinya gitu. Nah, kalau sudah dokter forensik ini memberikan keterangan tentu dengan sumpah jabatan ya, bahwa sebab matinya itu adalah karena cedera, karena luka-luka dan sebagainya yang tadi menyebabkan kegagalan di rongga hatinya itu kan sudah menunjukkan indikasi bahwa ini merupakan kematian yang tidak wajar. Kalau ada satu unnatural death atau kematian tidak wajar, tentu kan dalam suatu peristiwa pidana itu harus dicari tahu siapa yang patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana, Fris. Gitu logikanya ya. Harus dicari tahu siapa yang patut untuk dimintakan criminal liability atau criminal responsibility dalam hal ini. Dan posisi yang ada saat ini kan terjadi ketidakpercayaan masyarakat
pada putusan pengadilan ini. Tentu dengan segala hormat ya terhadap institusi Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan putusan ini. Tetapi ini harus terjawab nanti. Saya pikir jaksa akan mengajukan kasasi dalam waktu dekat, dan kita mau lihat Mahkamah Agung bagaimana menerapkan hukum sebagai judek juris untuk memberikan rasa keadilan bukan hanya kepada korban, tetapi juga bisa memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Nah ini makanya saya ajak Mas Albert untuk kita urai, kita coba jelaskan dari kacamata hukum kejanggalan yang dinilai sama masyarakat. Jangan sampai kemudian karena tidak memenuhi ekspektasi kita aja. Jadi maksudnya kita coba ajak ini sampai kemudian sangat logis bisa diterima oleh masyarakat. Nih bagaimana sih seharusnya pengambilan keputusan oleh hakim di Indonesia. Nah itu kalau soal visum et repertum. Kali ini ada, ya kan? Kali ini ada disebutkan secara jelas apa yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Hal lain saya mau konfirmasi juga, Mas Albert. Jadi ada di satu wawancara keluarga korban itu mengatakan bahwa bahkan saat mau visum aja itu biaya visumnya, mau otopsi maksud saya, mau otopsi itu bahkan biayanya ditanggung oleh pihak ketiga. Dalam hal ini ada sebuah LBH di Surabaya yang kemudian turut mendampingi keluarga korban. Secara prosedural yang punya beban atau tanggung jawab untuk harus ada dilakukan otopsi, karena tadi kita sepakat ya ada sebab matinya tidak natural, tidak alamiah. Yang punya tanggung jawab itu siapa? Bukankah penyidik? Iya, saya pikir dalam konteks seperti ini ya, apalagi indikasinya adalah kematian tidak wajar, negara harus hadir. Negara lewat penegak hukum harus hadir memastikan terungkapnya kebenaran material at any cost, berapapun harganya. Tentu dengan prosedural yang benar ya artinya. Jadi negara harus hadir untuk mengungkapkan suatu kebenaran manakala hal-hal seperti ini terjadi. Nggak boleh ada satupun peristiwa kematian yang tidak wajar dibiarkan sebagai seolah-olah suatu kecelakaan. Atau tadi dikait-kaitkan seolah-olah karena alkohol atau karena mabuk dan lain sebagainya. Sebab antara visum et repertum dan juga keterangan psikologi nanti bisa dibaca dalam salinan putusan, serta saksi yang melihat posisi bahwa ada pola yang terbentuk dari jenazah korban dan luka-luka serta bukan luka mungkin maksudnya debu-debu dan sebagainya, itu harus dianggap sebagai satu rangkaian utuh untuk mencari dan menemukan kebenaran sesungguhnya dalam perkara ini. Sederhananya adalah, saya mau coba sederhana adalah nggak mungkin pola tertentu yang dilihat atau kita ketahui dari keterangan beberapa saksi itu tiba-tiba ada di tubuh korban kan. Itu kemudian harus dicari penyebab logisnya kan. Sederhananya gitu ya. Betul. Jadi kalau berbicara tentang ada seorang jenazah ya yang tergeletak di jalan dengan kondisi yang tadi digambarkan tadi, ada debu-debu, ada pola yang membentuk ya, kita nggak, memang di dalam putusan tidak serta-merta mengatakan seperti ada pola ban yang melindas tubuh, tidak ada seperti itu. Tetapi dari kenyataan seperti itu dan didukung dengan visum et repertum, harusnya ini menjadi pegangan yang kuat sebagai alat bukti yang sah buat hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang tepat untuk memberikan rasa keadilan buat keluarga korban. Jadi kan kita mau jelaskan ke publik bahwa ini karena nggak ada bukti langsung, dalam hal ini adalah gambar langsung dari CCTV sebelah kiri yang menurut hakim itu yang bisa menunjukkan bahwa apakah memang ada scene dalam tanda petik mobil Ronald Tanur ini melindas korban, itu kan tidak ada ya. Itu yang kemudian menjadi, apakah itu yang kemudian menurut Mas Albert yang menjadi ranah atau area keraguan-raguan hakim sehingga dia lebih memilih memutus untuk bebas saja? Iya, memang kalau saya melihat di sini hakim seolah-olah dalam pertimbangannya mengatakan bahwa hakim tidak teryakinkan dengan serangkaian pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Tetapi saya mau mengatakan seperti ini, dalam mengadili perkara-perkara yang seperti ini ya, kematian yang tidak wajar, maka penerapan dari ajaran kausalitas itu menjadi penting. Postulatnya ada ya, causa proxima non remota exquisitur. Yang dicari adalah penyebab terdekat, bukan penyebab yang terjauh. Penyebab yang terdekat ini apa dari sebab mati si korban? Mengapa dia itu bisa seperti yang tergambarkan dalam visum tadi kan? Dia punya luka lecet pada dada. Iya, luka lecet, perut, luka memar pada kepala dan sebagainya, sampai kerusakan di rongga hati tersebut gitu loh. Apa iya menurut akal sehat bisa diterima bahwa penyebabnya adalah alkohol atau tidak, atau dalam keadaan mabuk misalnya itu. Gitu. Itu sesuatu yang nggak bisa diterima dengan akal sehat. Ini yang menjadikan publik kemudian mengatakan ini janggal. Kok ada ininya
bukti-buktinya. Apalagi kalau publik bisa baca secara terang-benderang ya, Iya. salinan visum yang ada di salinan berkas putusan ya. Betul. Nah, ketika di pemeriksaan juga di BAP Mas Albert disebutkan bahwa oke, kita urai lagi ya, kita balik lagi ya. Ada pasal 338 kita coba urai ya. Karena ada pasal 338 tentang pembunuhan, Iya. pasal 351 tentang penganiayaan mengakibatkan mati, pasal 351 ayat 3, pasal 359 adalah karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati. Oke. Jadi ada keterangan bahwa saat kejadian dari mall itu, tempat karaoke itu, Dini katanya korban sudah kelihatan lemas, kemudian sempat dibawa oleh Ronald Tanur ke apartemennya. Nah, kalau kita dengar dari wawancara-wawancara ada keluarga yang sudah dilakukan di podcast-podcast lain kan bilang bahwa sebenarnya jarak rumah sakit dengan lokasi kejadian itu, TKP itu hanya berjarak beberapa menit dan bisa lebih cepat dibawa ke sana daripada ketimbang dibawa ke apartemen lebih dulu dan di sana diletakkan korban di lobi dan terdakwa ketika itu atau Ronald ketika itu naik dulu ke atas, ambil barang, ada waktu tunggu cukup lama, ada jeda waktu cukup lama, baru kemudian diingatkan oleh petugas keamanan di apartemen bahwa ini keadaannya sudah sangat lemas dan harus dibawa ke rumah sakit. Dari berapa pasal yang didakwakan oleh majelis hakim, adakah salah satu aja dari pasal ini yang menurut Mas Albert seharusnya terbukti? Begini, Fris, kalau dari 3 dakwaan alternatif yang pertama, ini kan tindak pidana pembunuhan dan juga penganiayaan yang mengakibatkan kematian itu harus dilakukan dengan sengaja. Ada pengetahuan dan kehendak ya. Ada willen and witten, menghendaki sesuatu terjadi akibat itu. Nah, sederhana adalah dia mukul Dini untuk menghilangkan nyawanya gitu. Kalau memang 331. Dakwaan alternatif yang ketiga, ini kan ada kealpaan, kelalaian, kekurang hati-hatian, kesembronoan seseorang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ya kan. Nah, memang secara hukum, Fris, untuk menguji parameter apakah seorang alpa itu, yang pertama nggak bisa dilihat dari sisi psikologis, dari sisi normatif aja. Ya, normatifnya apa? Ini menuju hal yang kedua yang perlu saya jelaskan. Apakah dia ada kewajiban berbuat lain, misalkan langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Yang ketiga, orang yang disebut sebagai orang yang lalai itu tidak harus dia paling cekatan, paling tangkas, enggak, harus melakukan sesuatu yang memang layak dilakukan saja gitu ya. Nah, makanya sebab-sebab normatif tadi itu harus ditentukan dengan peraturan perundang-undangan. Kalau memang karena satu dan hal ibaratnya ada korban memang di situ dan ada posisi begitu, apa yang sekiranya bisa kita lakukan sih? Kenapa saya pertanyakan ini? Karena kan hakim di amar putusannya mengatakan bahwa karena Ronald Tanur sudah melakukan upaya untuk memberikan pertolongan kan? Itu salah satu pertimbangannya. Saya perlu menyampaikan begini, upaya memberikan pertolongan itu adalah sesuatu yang bersifat post factum, sesuatu yang bersifat sesudah kejadian itu terjadi ya gitu ya. Nah, dan setelah itu saya perlu menegaskan juga tindakan memberikan pertolongan tersebut bukanlah merupakan alasan menghapus pidana. Nah, itu yang mau saya highlight tuh. Jadi apakah itu bisa ini? Kita nabrak orang, kita ngasih, misalnya ya, kita nabrak orang, kan ada kealpaan di situ. Kita tolong, apakah kita tidak kemudian bisa dimintai pertanggungjawaban pidana? Kalaupun itu menjadi bahan pertimbangan dalam hakim memutus, itu kemungkinan besar hanya menjadi faktor-faktor yang meringankan. Bahwa yang bersangkutan itu sudah memiliki tiket baik loh untuk menolong. Namanya juga lalai, nggak sengaja, ibaratnya gitu kan. Kalau alpa kan berarti sesuatu yang nggak sengaja misalnya. Dan itu, kalau saya pikir gini, Christian, kalau seandainya Christian, ya, tentu tanpa mengurangi rasa hormat terhadap putusan yang ada ya, kalau seandainya hakim pada waktu itu memutus pasal 359 aja, kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia, mungkin masyarakat tidak akan protes, Chris. Mungkin tidak akan ada RDP di Komisi 3 kemarin yang kita lihat reaksi dari wakil rakyat kita cukup keras, serius dan keras gitu. Kalau seandainya ya hakim menjatuhkan putusan itu aja, Fris, mungkin ceritanya akan berbeda, Fris. Ya, kita juga nggak serta-merta mau menyimpulkan bahwa terdakwa atau pelaku memiliki niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Makanya jaksa penuntut umum sudah tepat alternatif mendakwakan secara alternatif apakah ada kelalaian yang mengakibatkan orang lain, dalam hal ini korban, meninggal dunia, Fris. Karena kan dari keterangan Ronald sendiri bahwa dia tidak tahu sebenarnya Dini dalam posisi di
depan mobil itu. Iya, itu kan kalau keterangan terdakwa menurut hukum pembuktian hanya bisa berlaku untuk diri sendiri. Itu prinsip dari keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti. Maka dari itu sudah saatnya hukum acara pidana kita itu nggak lagi mengejar pengakuan, ya kan? Kan ada visum et repertum, ada saksi-saksi juga yang melihat kondisi terakhir meskipun tidak melihat langsung ya, karena CCTV-nya itu yang sebelah kiri katanya karena satu lain hal rusak atau posisinya mengarah kepada jalan keluar, bukan mengarah langsung ke arah parkiran mobil misalnya gitu. Tapi dari rangkaian-rangkaian bukti-bukti yang lain, hakim dapat mempertimbangkan sisi yang lain tanpa harus kehilangan keyakinan yang ada, gitu ya. Jadi yang harus kita perhatikan dalam pasal 183 KUHP itu, Fris, hakim itu di Indonesia dengan sistem pembuktian negatif wetelek bewes teori, artinya hakim tidak boleh memutus kalau tidak ada sekurang-kurangnya 2 alat bukti disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Itu bukan dia mendapatkan keyakinan dulu baru dia memutus, baru cari alat bukti, enggak. Tapi ada alat buktinya dulu. Setelah alat bukti itu memang yakin dan terang, hakim baru mengantarkan pada keyakinannya untuk memutus bebas, lepas, atau pemidanaan. Ini kan kalau kita lihat hakim, kita ambil ya salah satu cuplikan di amar putusan hakim secara tegas kan, ini bagian bahkan dibacakan oleh hakim ketua nih, Hakim Rintuah Damanik. Penyebab kematian dini karena adanya luka robek pada organ hati akibat karena penyakit lain karena mengkonsumsi alkohol yang dikonsumsi dini saat berada di Black Hole KTV Surabaya. Kita sama-sama udah baca salinan utuh dari visum et repertum yang kemudian memang dimasukkan di amar putusan. Apakah, saya mau tanya, apakah hakim di Indonesia bisa menentukan sebab mati seseorang secara mandiri? Oke, baik. Jadi memang begini, Fris, dalam menentukan sebab mati, saya pernah membaca jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 59 kalau saya nggak salah. Itu yang mengatakan kaidah hukumnya bahwa hakim memang tidak disebutkannya tanggal, waktu, kejadian, tempat itu tidak menghalangi hakim untuk menarik kesimpulan mengenai sebab matinya dari si korban yang meninggal dunia tadi. Ini tahun 1959 ya? Tapi 1999, Fristian. Sekarang ini kemajuan teknologi, kemajuan ilmu-ilmu pendukung hukum acara pidana seperti forensik, digital forensik, dan juga semua yang mendukung bukti-bukti lain itu bisa kok. Jadi saya boleh dengan segala hormat tentu ya mengatakan jurisprudensi tersebut sudah obsolete, sudah terlalu usang untuk dijadikan patokan lagi. Ya, kalau hakim tidak menyandarkan putusannya pada visum et repertum, di mana lagi kita mau mempercaya surat keterangan mengenai visum tersebut yang dibuat atas dasar sumpah jabatan? Betul, oleh orang yang begitu ahli di bidang itu ya. Dan bisa dibayangkan kan, visumnya itu kan tadi ada luka, memar, lecet di dada, perut, tungkai sebelah kanan, luka memar di kepala. Ini kan harus ada relevansi dan korelasi antara sebab dan akibat dari kematian tersebut. Inilah yang mungkin harus diuji dengan nalar yang sehat, akal yang sehat. Logika sederhana ya, apakah masyarakat bisa menerima putusan ini ya? Saya tentu juga tidak menyetujui bahwa kemandirian hakim atau pengadilan dalam memutus itu ditentukan oleh suara netizen. Bukan seperti itu. Ini perlu kita ini ya. Kita juga nih lagi ngobrol berdua, bukan untuk mengintervensi dan mengeksaminasi putusan hakim ya. Karena kan kita sangat sadar bahwa eksaminasi putusan hakim itu hanya bisa dilakukan oleh pengadilan tingkat lebih tinggi lagi. Kalau dalam ini karena jaksa yang ngajuin, jadi langsung ke kasasi ya Mahkamah Agung. Tapi ini untuk membuka secara terang-benderang, Mas Albert, supaya masyarakat kita tahu apakah hakim bisa menyebabkan, karena lagi-lagi ya, ini kan kalau ingat kasus Jessica itu 2016 memang nggak ada visum. Iya, itu yang nggak ada visum aja bisa dinyatakan terbukti secara sadar meyakinkan melakukan pembunuhan berencana 340. Ini yang terang-terang sudah ada visum. Idealnya dengan segala hormat haruslah menjadi pertimbangan sebab kematian dan juga siapa yang sebenarnya harus menanggung pertanggungjawaban pidana. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa hakim dalam putusannya untuk Ronald Tanur ini mengabaikan visum et repertum, Mas Albert setuju nggak? Dengan melihat amar putusannya? Iya, jadi kan gini, ada beberapa alat bukti ya, Christian. Rangkaian ini tergantung memang hakim melihat dari perspektif yang mana. Tetapi saya merasa begini, Christian, untuk hal-hal yang sifatnya kematian tidak wajar ini,
visum ini menjadi pegangan utama. Karena dia selain menjadi alat bukti surat, dia juga ahli yang namanya Dr. Reni Sumino ini. Kalau saya nggak salah baca di putusannya, dihadirkan langsung untuk diperiksa sebagai ahli. Di muka sidang? Iya, berarti kan itu sudah ada alat bukti yang surat dan juga ahli. Ini kalau dari sisi ketentuan minimal pembuktian, Fris, sudah memenuhi minimum pembuktian. Ditambah lagi dengan ada keterangan-keterangan saksi yang lain sebagainya yang melihat tadi pola, ban, debu-debu dan sebagainya yang ada gitu ya dalam keadaan seperti itu. Plus keterangan dari psikologi tadi yang mengatakan kurang lebih, saya bacain aja biar nggak salah ya nih ya. Jadi kan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa ya, tentu dengan observasi. Dikatakan di sini, saya kutip ini ya, saya tegaskan dulu, saya mengutip, motif terdakwa melakukan perbuatan terhadap seorang perempuan bernama Dini Sera Afrianti saat itu karena faktor emosional. Adanya ketidakcocokan, kritikan, dan lain sebagainya, membuat subjek mudah tersulut emosi, hingga menimbulkan percekcokan. Puncak dari percekcokan tersebut, subjek dapat melakukan kekerasan fisik pada korban. Ini keterangan yang pihak yang sudah mengobservasi terdakwa dalam hal ini. Nah, hal ini sebenarnya kan ada pendukung dari ilmu hukum acara pidana untuk mencari pembuktian yang paling ideal, yang paling mendekati rasa keadilan, yang paling mendekati kebenaran sesungguhnya, Fris. Jadi, Mas Albert mau bilang bahwa alasan tidak ada CCTV yang menunjukkan ada gerakan melindas kan beda. Kalau misalnya tindak pidana menggunakan pisau misalnya melakukan pembunuhan, kalau ada sidik jari atau ada saksi lain yang melihat dia melakukan penusukan dan penusukan itulah yang menyebabkan seseorang itu hilang nyawanya, kan mutlak lah dalam bahasa orang sederhana, orang awam ya. Mutlak. Kali ini kan sebenarnya kalau kita baca, hakim berusaha untuk bilang bahwa tidak ada bukti langsung nih. Saya pakai istilah yang mungkin udah biasa didengar. Tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa ada gerakan melindas, karena kalau Kejaksaan Agung menggunakan masih istilah terlindas ya kan. Melindas mobil yang dikendarai oleh Ronald itu ke arah tubuh korban. Ya kan? Jadi karena CCTV itulah, nah makanya kemudian Albert mau bilang kan bahwa ayo lihat alat-alat bukti lain yang ada ya kan, termasuk tadi visum et repertum, kesaksian orang lain yang datang memang tidak melihat ada gerakan atau ada perpindahan mobil yang berjalan kemudian melindas tubuh Dini ketika itu, tapi ada memar itu. Albert mau bilang gitu kan, kita mau bilang ke masyarakat bahwa pertimbangan hakim itu harusnya membuka secara terang-benderang semua alat bukti yang ada. Kemudian tadi istilah Albert apa? Bagus sekali itu. Mendekati, kita cari penyebab yang paling mendekati. Sebab terdekat. Ya, causa proxima non remota inquisitur. Yang dicari adalah penyebab terdekat, bukan penyebab yang terjauh. Nah, saya mau dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mau tampilkan ini foto ini, Fris ya. Foto dari Pangeran William ya. Dari angle sebelah kiri kita bisa melihat seolah-olah Pangeran William ini sedang mengacungkan jari tengah gitu kan. Tapi dari sisi sebaliknya, justru Pangeran William itu sebenarnya sedang membentuk jari yang melambangkan lambang oke gitu ya gitu kan. Nah, memang dengan tidak adanya CCTV di sebelah kiri ini, sekali lagi tidak menghalangi hakim untuk menarik pembuktian yang semaksimal mungkin gitu. Di situ ada korban meninggal. Korban meninggal itu sudah ada didukung apa sebab kematiannya oleh visum et repertum. Kemudian ada saksi yang melihat ada pola seperti ban. Pertanyaannya kalau memang bukan pola seperti ban ya, ada pembentuk pola, saya perlu koreksi sedikit. Itu kalau seperti itu apa yang menyebabkan kematian dari korban? Dan siapa yang sebenarnya patut dimintakan pertanggungjawaban pidana? Sebenarnya sesederhana itu ya, logika yang bisa kita terapkan. Memang kalau cari direct evidence yang melihat ya otomatis dengan CCTV yang tidak ada di sebelah kiri, yang karena satu hal karena kebetulan katanya rusak ya, tidak ada atau mengarah ke arah keluar CCTV-nya sehingga tidak menyorot langsung ke dalam parkiran mobil tersebut, kan ada alat bukti yang lain, Fris. Gitu. Dan tadi Frisya sudah menyampaikan juga bahwa dengan dibawanya korban ke tempat lain, nggak langsung ke rumah sakit, ini juga menjadi faktor yang bisa memperhitungkan ajaran kausalitas dalam perkara ini. Setidak-tidaknya pasal 359 tadi ya, setidak-tidaknya kealpaan. Karena kealpaan menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Yang kalau tadi saya kaitkan ya dengan narasi dari hakim, kan salah satunya mengatakan bahwa karena dalam hal ini Ronald sudah berupaya melakukan upaya untuk melakukan pertolongan, maka kemudian vonisnya bebas nih. Vonisnya bebas. Makanya tadi saya tanya, apakah pertolongan itu menjadi bagian dari alasan pemaaf seseorang
untuk Iya. tidak dimintai pertanggungjawaban dalam pidana. Mungkin bisa diceritakan kepada publik nih supaya tahu Iya. alasan pemaaf pidana itu apa aja sih? Iya, jadi kan kalau alasan penghapus pidana itu terbagi menjadi dua Frisian. Yang Pemaaf. pertama adalah alasan pembenar. Hmm. Alasan pembenar ini adalah menghapuskan sifat melawan hukum. Misalnya? Misalnya kalau dia melakukan itu karena menjalankan perintah undang-undang, melaksanakan perintah jabatan gitu kan ya, atau untuk membela diri misalnya, ya itu alasan pembenar. Yang kedua adalah alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini adalah menghapuskan sifat dapat dicelanya si pelaku, jadi menghapuskan kesalahan si pelaku, Christian. Contoh paling Contohnya konkret apa? misalnya kalau misalkan orang yang kurang sehat jiwanya melakukan tindak pidana, kemudian anak kecil melakukan tindak pidana, gitu kan. Nah, jadi tadi kesimpulan adalah memberikan pertolongan itu bukan sama sekali alasan penghapus pidana. Tidak ada di dalam buku 1 KUHP, tidak ada dalam undang-undang lain yang mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut, tidak ada. Jadi tanpa ada alasan penghapus pidana, tindakan pertolongan tersebut hanya mungkin menjadi faktor-faktor yang bisa meringankan, apalagi mungkin terdakwa atau pelaku masih muda ya, masa depannya masih panjang gitu, Fris. Tapi dengan adanya putusan bebas, pengertian putusan bebas itu menurut pasal 191 KUHP itu kan berarti kan pengadilan berpendapat tidak terbukti sama sekali gitu kan. Berarti, semua pasalnya loh. Iya, termasuk pasal-pasal kombinasi lain, termasuk penganiayaan misalnya. Anggaplah kalau nggak terbukti penganiayaan seperti apa, ada luka-luka memar, ini siapa yang bikin? Apakah dengan mabuk atau minum alkohol bisa menyebabkan luka-luka memar di kepala dan sebagainya? Ini yang menjadi tanda tanya Lagi-lagi publik. nalar publik diuji Iya. lagi kan di situ. Betul. Ini makanya kemudian netizen juga bersuara keras ya. Ini bukan persoalan kita mau mencoba untuk bikin peradilan di luar dari proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Surabaya. Nah, Kejaksaan Agung sendiri, bahkan jaksa yang ikut dalam proses peradilan mengatakan akan mengajukan kasasi. Ini upaya perlawanan hukum yang akan dilakukan oleh pengacara negara untuk memenuhi keadilan dari korban. Iya, upaya hukum terakhir saya mau katakan, karena jaksa sudah tidak bisa lagi mengajukan peninjauan kembali, Frisian. Oleh karena itu sekarang kalau nanti jaksa penuntut umum secara resmi mengajukan permohonan kasasi, bola ini dari Mahkamah Agung untuk menguji apakah putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini sudah betul atau tepat penerapan hukumnya. Karena Mahkamah Agung itu dalam konteksnya sebagai judek juris. Dia sudah tidak lagi bisa menilai fakta memang, tapi penerapan hukumnya. Bagaimana kalau misalkan ada visum et repertum dan saksi-saksi yang mungkin melihat korban terbujur dan ada pola dan kotor sebagainya, itu tiba-tiba meninggal dan ada kaitan-kaitan lagi dengan alat bukti yang lain, itu penerapan hukumnya sudah tepat belum? Kalau dinyatakan putusannya bebas. Ini menjadi penting karena saya melihat begini, Fris, ada tren bahwa masyarakat mulai meragukan kualitas dari putusan-putusan tersebut, Fris. Ini secara umum aja, Fris ya. Nah, oleh karena itu saya berharap dalam hal ini Mahkamah Agung betul-betul cermat, jeli, dan bisa menghadirkan putusan yang menjamin kepastian hukum yang berkeadilan buat masyarakat. Kalau mungkin bagi awam kan sangat familiar dengan kalau kita mau kasasi itu harus ada novum. Tapi dalam konteks kasus Ronald Tanur ini, upaya apa yang dalam upaya perlawanan hukum yang dilakukan oleh jaksa melalui kasasi, hal apa yang mungkin bisa publik menaruh harapan bahwa keadilan akan benar-benar terwujud nih di upaya kasasi akan diajukan oleh jaksa? Mungkin bisa dikasih gambaran. Kasasi tidak mensyaratkan novum. Novum itu atau keadaan baru ya dalam istilah pasal 263 KUHP hanya untuk peninjauan kembali nih. Lagi rame di kasus Vina ya. Katanya salah satu terpidana yang di bawah umur pada waktu itu sedang mengajukan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa. Jadi berbeda ya berbeda. antara kasasi dengan peninjauan Jadi kalau kembali. di kasasi yang diuji apakah judek fakti dari Pengadilan Negeri Surabaya ini sudah menerapkan hukum yang tepat. Terbukti nggak? Misalkan contoh ya, Fris ya, dakwaan pertama nih. 338. Apakah ada pengetahuan dan kehendak, willen and witten, mengetahui dan menghendaki, atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dakwaan pertama. Dakwaan kedua, apakah betul ada penganiayaan yang mengakibatkan kematian? Nah, ini delik yang berkualifikasi nih, menganiaya berarti membuat seorang itu menjadi tidak nyaman, luka, dan sebagainya, sehingga berakibat pada kematian. Yang ketiga, apakah ada kelalaian, kealpaan,
dalam hal ini dari si pelaku atau terdakwa ini, sehingga dengan dikaitkan dengan alat bukti yang lain dapat ditarik kesimpulan bahwa betul telah terjadi kealpaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam hal ini. Atau yang paling terakhir nih, yang dakwaan kombinasi yang terakhir yang sifatnya kumulatif sebenarnya, dan penganiayaan. Pertanyaannya dengan korban seperti itu, dengan keadaan yang tadi sudah Frisian ulang berkali-kali, siapa yang melakukan itu? Dan siapa yang layak diminta pertanggungjawaban pidana? Tidak ada orang lain, mereka hanya berdua, turun di lift bareng, terjadi percekcokan. Tadi ada keterangan dari psikolog yang mendampingi bahwa itu yang memicu terjadinya percekcokan antara keduanya, emosinya memuncak sampai terjadi ini analisa itu ya dalam konteks psikologi ya berarti itu memang menjadi suatu hal yang menarik gitu kan. Memang betul, lagi-lagi ya kalau ada bukti langsung, misalkan let's say ada CCTV di sebelah kiri, mungkin tidak akan ada perdebatan hari ini gitu kan. Cuman yang ada dalam posisi seperti itu dan didukung dengan alat bukti-bukti yang lain kalau seandainya cerita tiba-tiba meninggal tanpa ada visum ya. Ini ada visum, Christian. Bandingkan dengan kasus Jessica. Kasus Jessica itu nggak ada visum sama sekali, adanya pengambilan sampel kan. Nah dalam hal ini, jadi sekali lagi saya mengharapkan Mahkamah Agung, ayo kembali uji apakah penerapan hukum dalam perkara ini sudah tepat atau belum. Saya mau menarik obrolan kita ini karena Mas Albert ini sangat-sangat aktif terlibat dalam berbagai pembentukan peraturan perundang-undangan kita, termasuk KUHP yang baru ya, KUHP yang baru. KUHP-nya baru didorong oleh banyak pihak untuk dipercepat. KUHP yang baru. Kemarin di RDP, di hari Senin di RDP di Komisi 3, semua anggota Komisi 3 mengutuk dan meminta sejumlah lembaga negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang masuk ke dalam kewenangannya agar mengawal proses hukum ke depannya, proses hukum berikutnya. Misalnya minta imigrasi untuk ada melakukan pencekalan, ya kan, dan pihak-pihak lain untuk bisa mendorong agar proses kasasi nanti itu benar-benar bisa dikawal oleh kita semua. Menurut Mas Albert, hal apa yang bisa kita lakukan bersama nih selain obrolan kita yang bisa harapannya bisa mencerahkan masyarakat gitu ya, mencerahkan publik untuk bisa memperbaiki atau ada koreksi terhadap sistem peradilan pidana kita secara umum secara umum dengan kondisi saat ini. Karena tadi saya kaget, ada jurisprudensi soal hakim bisa menentukan sebab mati. Tapi tahun 1959, hari ini 2024, Mas Albert. Apa yang bisa kita lakukan? Oke, baik gini. Presiden sebagai komparasi aja ya. Ini kan semuanya kembali lagi pada sistem ya. Kalau di Belanda, sepengetahuan saya, ada satu putusan pengadilan di tingkat, misalkan seperti pengadilan negerinya lah ya. Itu dibawa ke kampus. Dieksaminasi di kampus, dan hasilnya itu akan menentukan karir dari hakim yang memutus perkara tersebut, ya kan? Nah, kalau di Indonesia saya belum tahu apakah ada mekanisme seperti itu gitu. Nampaknya seolah-olah hakim memutus kalau tidak terima silakan banding atau kasasi, kasarnya seperti itu kan seolah-olah. Nah, kalau kembali kepada putusan ini, hakim harus bisa mempertanggungjawabkan rasio decidendi. Pertimbangan hukumnya itu untuk sewaktu-waktu bisa diuji secara akademis. Ini menjadi penting, Fris. Kalau enggak, nanti keadaan ini akan memuncak dan masyarakat nanti ujung-ujungnya akan main hakim sendiri. Itu yang kita sama sekali tidak mau harapkan. Atau tidak percaya terhadap sistem. Tidak percaya ada terhadap putusan pengadilan ya. Karena kan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan atau jauh dari rasa keadilan masyarakat seperti gitu ya. Nah, oleh karena itu saya tentu merupakan orang yang masih punya harapan bahwa di tengah segala prahara ini hukum di Indonesia suatu hari akan lebih baik gitu ya. Hakim akan dipercaya sekali putusannya bahwa putusan pengadilan itu dengan irah-irahnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu bisa menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan, Christian. Upaya yang dilakukan oleh sejumlah aktivis hukum kan juga termasuk mereka yang menggagas tagar Justice for Dini Sera ya, adalah melaporkan ke Komisi Yudisial. Mungkin perlu untuk dijelaskan kepada publik.
apakah Komisi Yudisial sampai bisa mengeksaminasi tadi yang Mas Albert bilang, melihat yurisfaksi di proses di Pengadilan Negeri Surabaya, atau hanya sekadar ranah etik sehingga kemudian publik harus sadar bahwa harapan kita adalah dikasasi, karena itu akan dieksaminasi oleh Hakim Agung untuk melihat yurisfaksi tadi. Secara prosedural, KY tidak bisa menilai salah atau benarnya putusan, tetapi dari sisi etik tadi, Christian, termasuk tadi kita tanpa menegasikan suara dari Komisi 3 ya dalam hal ini, dengan segala hormat tentunya untuk mencekal imigrasi ya. Saya belum tahu apakah bisa prosedur seperti itu, karena posisi dari yang bersangkutan saat ini sebagai orang bebas loh. Tuh, karena demi vonis hukum bebas dia ya. sudah langsung dikeluarkan dari tahanan ya, karena belum berkekuatan hukum tetap gitu ya. Tetapi begini, harapan kita jaksa penuntut umum itu bisa segera menyusun memori kasasi yang terbaik gitu ya, dan Mahkamah Agung bisa mendengar suara rintihan masyarakat untuk yang mendambakan keadilan gitu loh. Kalau misalkan putusan Mahkamah Agung seandainya bisa memberikan alasan yang cukup dan logis bisa diterima secara akademis dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, saya pikir tidak akan ada rame-rame lagi seperti ini gitu loh. Kita juga sedang tidak membawa diskusi hari ini ke dalam konteksnya citizen journalism gitu ya. Enggak, kita nggak sedang membawa ke arah situ, tapi kita merasa ada satu hal yang memang mengusik rasa keadilan, Presiden. Ya ini harus dicarikan solusinya. Tampaknya logika publik merasa diinjak-injak. Karena tadi bisa dibaca, kita ikuti sejak awal, kasus ini kan sudah viral dari awal. Pada saat kejadian kan. Kemudian tiba-tiba ada putusan, ada vonis ini, vonis bebas. Yang tadi saya ajak Mas Albert untuk bicara itu, untuk sama-sama kita lihat pasalnya. Ternyata tadi kita sampai kesimpulan, minimal kalau kita lihat di sini, minimal pasal 359 KUHP dong yang mungkin terbukti. Ada banyak pihak yang sudah bersuara, Mas Albert. Ada banyak pihak yang sudah bersuara. Tapi ada kekhawatiran saya pribadi nih Mas Albert. Ini kita diskusi. Karena Mas Albert lagi-lagi ini mungkin punya kesempatan nanti mungkin di KUHP mungkin diajak lagi untuk jadi tim penyusun. Sekarang apa-apa karena hanya kasus vonis bebas Ronald Tanur, tapi ada kasus Vina dan Eki, ada kasus Jessica, ada banyak sekali kasus-kasus hukum sekarang yang menjadi bahasan dan menjadi sorotan netizen. Kita khawatir akan terjadi trial by the medsos, trial by netizen. Jadi menurut Mas Albert, sistem hukum kita yang mana nih yang perlu untuk diperbaiki segera sehingga kita punya satu masyarakat bisa teredukasi, di lain sisi mereka juga punya kebebasan untuk melihat, dan di lain sisi mereka juga punya hak-hak rasa keadilan ini bisa terpenuhi. Apa yang perlu diperbaiki? Ada nggak ini perlu diperbaiki? Ada. Apa itu? Jadi kita memang sudah punya KUHP baru ya yang akan berlaku 2026 nanti. KUHP yang tidak lagi mendasari pada balas dendam atau lex talionis, tapi mengadakan keadilan yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan juga restoratif. Itu baru hukum pidana materialnya. Kita butuh pembaruan KUHP. Karena KUHP inilah yang mengatur bagaimana hukum acara pidana, tarik-menarik kewenangan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim, termasuk nanti akan hadir hakim pemeriksa pendahuluan untuk memastikan proses hukum acara pidana ini mencari titik keseimbangan antara crime control model, antara penanggulangan kejahatan, dan juga due process of law. Di mana hukum acara itu bisa dijunjung dengan tinggi berdasarkan hak asasi manusia, penghormatan terhadap hak asasi tersangka, tanpa juga mengurangi adanya crime control model. Jadi KUHP ini nanti ke depannya idealnya adalah hukum acara pidana yang berimbang gitu, keseimbangan gitu ya. Nah ini yang harus jadi perhatian dari pemerintah dan DPR. Ya saya tidak mau menyalahkan produk-produk hukum yang selama ini mungkin lebih diprioritaskan, tapi mungkin nanti di pemerintahan yang akan datang, di sisa waktu, karena KUHP berlaku 2026, ada waktu 1 tahun 2025 ke 2026 untuk merampungkan KUHP. Dan RUU KUHP ini sudah menjadi inisiasi DPR. Saya pikir 1 tahun sudah cukup karena kita sudah rampung draft KUHP sejak 2012 lalu. Ini harus menjadi porsi yang penting menjadi perhatian pemerintah dan DPR. 2012 lalu berarti sudah 12 tahun lalu dong? Iya, sudah rampung sebenarnya. Cuman memang kita sadari ada diferensiasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum yang sampai hari ini mungkin belum terselesaikan. Tapi mari kita tinggalkan ego sektoral. Yang kita cari adalah negara hukum yang berkeadilan gitulah. Jangan sampai tadi kan pengadilan jalanan itu justru yang menjadi pilihan gitu loh. Sebagai contoh misalkan kayak kasus begal gitu ya. Begal yang ketangkap
mungkin nggak diserahkan kepada pihak yang berwajib, tapi lebih langsung dipersekusi, dianiaya, bahkan dibakar. Kita nggak mau melihat hal itu terjadi, Christian. Dan saya meyakini hukum acara pidana yang merupakan miniatur konstitusi, kalau itu bisa disahkan di pemerintahan yang baru, ini akan menjadi jawaban. Memang kalau kita bicara bukan hanya aspek legal substance-nya aja ya, undang-undang itu legal substance. Memang perlu juga membangun legal structure yang kuat, aparat penegak hukum yang berintegritas, legal yang culture. priceless, saking mahalnya nggak bisa dibeli, gitu kan. Sampai sekarang kan nggak ada pertanyaan mengapa misalnya gaji penegak hukum itu begitu kecil. Sementara, mohon maaf, mungkin rekan-rekan advokat yang lain bisa menunjukkan kemewahan yang begitu luar biasa dengan sejumlah honorarium yang memang itu, which is itu legal gitu ya, nggak salah. Tapi kan menjadi satu hal yang jomplang, Fris. Yang ketiga adalah budaya hukum masyarakat. Legal culture dari masyarakatnya juga harus dibangun. Dan kalau misalkan bicara berkaitan dengan bagaimana pembangunan ekonomi, investasi dan sebagainya, saya juga perlu menyampaikan juga bukan hanya RUU KUHAP nih, RUU Hukum Acara Perdata. Itu menjadi penting karena yang masih kita gunakan sampai hari ini adalah peninggalan Belanda. Jadi kalau mau menarik investasi, mau membangun perekonomian, pastikan penyelesaian sengketa perdata di masyarakat itu cepat, sederhana, biaya ringan, dan memastikan proses eksekusinya bisa dilakukan dengan cepat. Jadi orang nggak memilih jalur pidana untuk memidanakan suatu hal yang sifatnya perdata. Karena merasa gini, Christian, peradilan perdata ini terlalu panjang, harus ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, bahkan harus ada peradilan tingkat keempat, tanda kutip ya, PK gitu dalam konteks perdata. Ini paling cepat ya, ini aja. Ada satu statistik yang disampaikan oleh salah seorang pakar hukum di Belanda ya kepada saya waktu itu dalam sebuah FGD. Beliau mengatakan justru statistik dari perkara perdata di Belanda itu banyak sekali. Kenapa? Karena pasti orang digugat perdata itu takut orang. Kalau kita kebalik ya. Pengadilan menjamin proses eksekusinya itu dengan sangat mudah gitu ya. Sebenarnya kalau proses perdata di Indonesia itu memakan waktu yang sangat lama, Christian. Nah, ini harus menjadi perhatian juga dari pemerintah dan DPR. Kenapa saya bawa ke situ? Karena kan menarik melihat bagaimana vonis bebas Ronald Tanur ini sampai mendapat perhatian, tadi kita bahas bahkan di RDP Komisi 3 dan lain. Jangan sampai harapannya adalah ini jadi momentum ini hanya menjadi momentum untuk meluapkan emosi kita karena merasa bahwa rasa keadilan kita tidak terpenuhi, tapi membuat kita lupa bahwa mari jadikan ini menjadi momentum untuk melihat lagi apakah sistem hukum kita, sistem peradilan pidana kita sudah baik. Tadi legal structure ya, legal substance-nya, legal culture-nya sudah cukup baik untuk bisa mendukung yang pada akhirnya rasa keadilan kita bisa terpenuhi kalau tiga unsur ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi mari jadikan ini momentum bukan hanya bicara banyak, tapi juga mungkin DPR berikutnya nih sudah ada kan yang terpilih kan, nanti mau nanti dilantik, ini bisa benar-benar tadi KUHAP-nya sudah 12 tahun, draftnya sudah 12 tahun, tinggal political will nih. Mau disahkan atau tidak sebelum KUHP baru berlaku. Thank you Mas Albert sudah memberikan pencerahan. Saya deg-degan sekali cari narasumber kali ini karena harapannya adalah jangan sampai kita hanya tadi tugas kita berdua nih, jangan sampai netizen nonton dan mengatakan dan menggunakan tolak ukur janggal itu subjektivitas perasaannya. Semoga kita berdua berhasil ya menjelaskan kepada penonton janggal itu dalam kaidah hukumnya atau dalam teori hukumnya ini seperti ini, dengan mengurai pasal-pasal dan fakta-fakta yang kita baca dari amar putusan hakim. Thank you sekali lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Thank you ya. Thank you sudah mau berkenan hadir.